A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqna bil huda wa alhimna taqwa. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita semua, Dr. Khalid Al-Walid, MAG, selaku Deputi Perguruan Tinggi Al-Mustafa dan juga Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam Indonesia. Kami ucapkan selamat datang, Ustadz. Ya, terima kasih, terima kasih. Juga kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Insya Allah turut hadir meramaikan dan menyemarakkan acara ini. Kami ucapkan selamat datang di program Ngabuburit Filsafat Islam eh, dengan tema Filsafat dan Ramadan. Eh, Program ini diinisiasi oleh Deputi Perguruan Tinggi Al-Mustafa bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, sekaligus juga Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya program yang telah kita tunggu-tunggu bersama-sama kita nanti-nantikan, program kajian filsafat Islam dengan fokus pembahasan filsafat di bulan Ramadan akhirnya pada hari ini terselenggara. Mudah-mudahan program ini nah, kelak akan bermanfaat bagi semua para hadirin yang hadir di Zoom meeting ini. Eh, Sekilas mengenai program ini, insya Allah program ini akan menyajikan kajian mengenai filsafat Islam dan fokus pembahasannya adalah pada filsafat atau filosofi bulan Ramadan. Dan pada pemateri hari ini yang materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Al-Walid, temanya yaitu adalah filsafat puasa. Jadi kita akan bersama-sama membedah filosofi dari salah satu ibadah agung yang sudah dilaksanakan kurang lebih selama 14 abad ini, ibadah yang dilaksanakan sepanjang 1 bulan selama kurang lebih 29 sampai 30 hari, ibadah di mana kita umat muslim diwajibkan untuk menahan segala macam hal yang membatalkan ibadah puasa, salah satunya adalah makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa yang diwajibkan kepada umat muslim. Kita akan membedah apa sebenarnya filosofi dari ibadah atau ritual yang agung ini, yang mungkin eh, apa salah satu ibadah yang membuat kita bertanya-tanya mengapa kita harus melaksanakan ibadah ini, mengapa kita harus tidak diperbolehkan makan dan minum dan eh, berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Kenapa kita harus menahan diri kita terhadap hal-hal yang biasanya diperbolehkan kepada kita di hari-hari yang biasa, akan tetapi khusus di bulan ini tidak diperbolehkan untuk kita lakukan. Nah, lebih lanjut kita akan mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Khalid Al-Walid, MAG. Ustadz, selamat datang Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz pada sore ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik, alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, Insya Allah bercahaya Ustaz mukanya antum Ustaz dengan berkah bulan Ramadan ini. Ya Ustaz, Amin, amin ya Rabb. Insyaallah. dipersilahkan bagi Ustaz untuk memaparkan materi mengenai tema filsafat puasa ini. Kami berikan waktu 30 menit ya Ustaz. Insya Allah 30 menit untuk pemaparan materi dan selanjutnya kita akan adakan sesi interaktif tanya jawab mengenai tema kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Khalid Al-Walid MAG, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah
kita hari ini melaksanakan ibadah puasa dan di penghujung hari ini kita menggelar diskusi ngabuburit filsafat eh, yang insya Allah nanti para tokoh, para pemikir ini akan menyumbangkan gagasan dan pikirannya selama bulan suci Ramadan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai kajian kita ini atau diskusi kita ini dan saya pada kesempatan ini membawa tema filsafat dan puasa. Ini ibadah puasa ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh nabi ya, seluruh nabi, seluruh rasul dan bahkan bukan hanya para nabi, para rasul, semua orang yang ingin mendapatkan kemuliaan ruhania atau bahkan kesaktian-kesaktian, salah satu di antara tirakat yang dilakukan adalah puasa. Baik itu puasa eh, menahan lapar, ya, haus atau dahaga, atau puasa berbicara, sebagaimana yang terjadi juga misalnya pada Sayyidah Maryam ya. Ini nazartu lirrahman an la ukaliman nasa yauma insiya. Aku bernazar untuk tidak berbicara pada manusia selama 1 hari penuh. Demikian juga bahkan puasa juga dilakukan oleh para eh, orang-orang yang mulia dahulu ya, dengan misalnya meninggalkan banyak hal, mengkhususkan hari-hari tertentu, mereka bahkan mencoba untuk mengeksplorasi rohani mereka. Nah, di dalam Islam, puasa menjadi satu kewajiban yang Allah peruntukkan secara khusus pada bulan Ramadan ini. Kita sudah banyak ya berbicara atau banyak kemudian memahami atau banyak kita mendiskusikan tentang bulan Ramadan ini. Tapi kita semua sepakat bahwa bulan Ramadan ini bulan yang utama, bulan yang mulia ya. Al-Quran misalnya mengatakan syahr Ramadan allazii unzila fihi al-Quran hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan juga Al-Quran ya padanya. Bulan yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa Ramadan itu berasal dari kata romdo yang bermakna batu-batu kecil yang terbakar karena panas ya. Nah, batu-batu ini yang terbakar karena panas dalam bahasa Arab ini disebut romdo. Kata romdo ini kemudian menjadi nama bulan Ramadan karena saat-saat itu adalah saat-saat yang paling panas. Saat-saat di mana kemudian puncak panas di negeri Arab itu terjadi. Karena itu bulan itu disebut sebagai bulan Ramadan. Karena kata Ramadan ini sakilah ya, berat diucapkan. Sehingga kemudian menjadi sebutan dengan sebutan Ramadan. Jadi bulan Ramadan umumnya adalah bulan yang di situ puncak panas terjadi. Eh, Imam Ali mengatakan bahwa la taqulu Ramadan Ramadana fa innaha ismun min asma'illah faqul syahr Ramadan. Bahwa jangan kamu sebut kata Ali bin Abi Thalib alaihissalam ya, bahwa bulan Ramadan itu dengan Ramadan saja. Kenapa? Karena itu salah satu di antara nama Allah. Karena itu katakan syahr Ramadan, bulan Ramadan, untuk memisahkan dari nama Allahnya. Tentu nama Allah yang dimaksud ini berbeda ya, di luar dari yang 99 ya. Nah, eh, bahkan pada bulan itu juga kata Al-Ghazali, Tuhan
wajibkan ibadah puasa pada puncak panas itu, ada pesan yang sangat jelas, kata Al-Ghazali, yaitu di bulan itu, bulan panas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membakar ya dosa-dosa hambanya ini. Jadi karena itu dia bulan yang sangat panas itu, dan dengan ibadah yang cukup berat ya, eh, sehingga kemudian itu kita dibakar kemudian dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan itu menjadi sirna dari diri orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Eh, Dia terbakar dan kemudian dia menjadi bersih ya dari diri seseorang itu. Dan makna yang lain, kita memahami bahwa Al-Ghazali mengatakan bahwa ini ibadah puasa itu ibadah yang masyaqqah, yang berat ya. Bahwa kita dilarang melakukan sesuatu yang kita senangi. Kita makan, minum, dan lainnya. Kita disuruh menahan diri kita karena kata saum atau siam atau sum itu berarti berdiam. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kita melakukan satu tindakan ya. Tapi ibadah puasa ini kita justru tidak melakukan tindakan ya. Jadi kita menghentikan tindakan yang biasa kita lakukan malah. Nah, dengan kemudian itu ya, dengan kemudian ibadah yang berat ini di bulan yang puncaknya panas itu, kata Al-Ghazali, sehingga membuat kemudian jiwa seseorang itu menjadi matang. Rumi itu menyebutkan satu apa syair ya, bahwa eh, jiwa para nabi itu bagaikan landak, semakin dipukul semakin membesar. Jadi artinya bahwa semakin kemudian diberikan beban yang berat, maka jiwa itu semakin menguat. Bahwa Rumi mengatakan begini, bahwa eh, tepung itu menjadi nikmat setelah dia dibakar, sehingga menjadi roti-roti yang kita makan roti yang enak itu karena roti itu dari tepung yang sudah dibakar. Jadi kalau kita membeli roti misalnya itu kan itu kita lihat dia dibakar terlebih dahulu. Eh, di Iran biasanya ada nan ya, atau nun, yang itu roti yang kemudian tepungnya sudah dibuat, kemudian dibakar, dimasukkan di atas batu-batu yang di bawahnya ditaruh api ya, nggak panas, itu membakar roti tersebut, mematangkan sehingga menjadi enak untuk dimakan. Demikian diri manusia ini, kalau dia tidak dibebankan dengan beragam kesulitan, beragam penderitaan, beragam hal-hal yang apa ujian, cobaan, maka jiwa manusia ini tidak akan pernah menjadi matang, tidak akan pernah menjadi menjadi luar biasa. Kita lihat bahwa orang-orang yang luar biasa itu adalah orang-orang yang sudah melewati beragam ujian, cobaan dalam kehidupannya. Nah, eh, ini dari konteks ibadah puasa ini ya, bahwa ibadah puasa ini pada hakikatnya ibadah yang berat. Kalau sekarang kita terbiasa berpuasa, karena itu setelah dilatih ya, lewat proses panjang ketika kita mulai kecil ya, kita dilatih ketika kecil itu bertahap ya. eh, dari mulai kita dilatih mungkin setengah hari sampai kemudian kita kuat 1 hari, meneruskannya terus sampai kemudian 1 bulan ya. Kita sudah terlatih. Tapi kalau orang itu baru dia berpuasa tentu menjadi sesuatu yang cukup berat ya. Nah, eh, tetapi menarik bahwa kita akan merasakan sebuah perubahan ya, pada diri kita ini setelah kita berpuasa mulai dari awal Ramadan hingga sampai kemudian akhir Ramadan, ada perubahan yang luar biasa pada diri kita. Di antara perubahan-perubahan itu, bahwa kita lebih bisa menahan diri kita, kita merasakan hal-hal ruhania itu kembali
tumbuh pada kita ya, eh, melakukan ibadah itu menyenangkan kita, mudah, dan tidak menjadi sesuatu yang memberatkan diri kita. Ini sebuah perubahan. Nah, perubahan ini, perubahan ini menyadarkan kita bahwa eh, diri manusia itu bukan hanya sesuatu yang bersifat material ya. Bahkan ketika kita mengendalikan materi ini, justru hal-hal ruhania itu menjadi hidup pada diri kita ya. Hal-hal ruhania itu menjadi menguat pada kita. Nah, di dalam filsafat, perubahan ini adalah proses at-takamuliyah, proses penyempurnaan. Kita tahu bahwa di dalam filsafat itu ada topik tentang gerak ya. Gerak itu adalah perubahan yang bersifat bertahap dari potensialitas menjadi aktualitas ya. Ini perubahan yang bertahap, baik perubahan itu pada tingkat yang bersifat eksternal aksidental atau juga pada hal yang sifatnya substansial. Aksidental itu adalah segala sesuatu yang eksternal, yang menempel di luar ya pada sesuatu. Tapi substansial itu sesuatu yang menjadi tempat menempelnya sesuatu. Jadi kalau pada diri kita ini, aksidental kita tidak lain adalah fisik kita ini, jasmani kita ini. Sementara substansial kita tidak lain adalah diri kita atau jiwa kita. Perubahan pada aksidental itu dia terlihat ya bahwa bagaimana kemudian terjadi perubahan itu dengan perubahan waktu bahwa tubuh kita menjadi lebih lemah, yang menjadi menua dan seterusnya. Tetapi bahwa berbeda halnya dengan substansial. Pada hal yang sifatnya substansial, dia justru menguat. Perubahan itu membawa eh, penambahan kualitas pada dirinya. Jadi perubahannya bersifat kaifi, bersifat apa kualitas ya, bukan sekedar kuantitas, tapi merupakan perubahan yang bersifat kualitas menjadi lebih sempurna, lebih baik. Jadi karena itu pada tingkat substansial perubahan itu tagayur atau driji minal quwwal fi'il atau gerak itu menyempurna. Jadi kita semua pada hakikatnya ketika kita dalam kehidupan ini secara substansial jiwa kita itu menyempurna ya. Ada orang yang mungkin kesempurnaannya lambat ya. Atau ada orang yang tidak berkembang jiwanya, ada juga. Tetapi bahwa tujuan utama dari ibadah yang Allah perintahkan pada kita itu adalah membuat kemudian jiwa kita itu menyempurna. Terutama kemudian ibadah puasa ini ya. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat cepat kemudian karena beban yang terjadi pada ibadah puasa itu, dan puasa itu memang ditujukan pada ruhani kita, pada jiwa kita, walaupun kemudian eh, kewajibannya pada bentuk physically, tetapi yang dituju oleh puasa itu tidak lain adalah jiwa kita. Gitu. eh, Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa pada ibadah-ibadah ini ada aktivitas ya yang dapat disaksikan. Tapi berbeda halnya dengan puasa. Orang tidak tahu apakah seseorang itu berpuasa atau tidak karena itu ibadah yang bersifat rahasia. Semakin rahasia sesuatu, semakin berarti, semakin dia bernilai ya. Karena itu Allah dalam hadis qudsi mengatakan bahwa apa? Likulli hasanatin falahu asyrun amsalihha illa siyam as-somli wa anna adzibihi. Allah dalam hadis qudsi mengatakan bahwa segala kebaikan itu aku berikan ganjaran 10 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya, atau sebagian membaca yang udzabi, akulah ganjarannya, yaitu ini menggambarkan pada kita bahwa ibadah puasa ini ibadah yang rahasia yang hanya Allah Subhanahu antara di Allah Subhanahu wa taala dan diri kita yang mengetahuinya. Nah, ya karena itu yang dituju dari ibadah puasa ini bukan kemudian hal yang bersifat fisik ya,
tapi hal yang bersifat rohani, hal yang bersifat batin pada diri kita. Jadi walaupun kemudian kewajiban dasarnya adalah hal-hal yang bersifat material, menahan lapar, ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan kemudian hubungan suami istri, tetapi yang dituju dari ibadah itu adalah apa? Adalah rohani kita. Misalnya Nabi mengatakan bahwa kamin so'imin laisa lahu ila ju'il walatos. Betapa banyak orang yang puasa, tapi tidak lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga saja, gitu ya, haus saja. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan. Dia hanya membatasi pada puasanya hanya tingkat material. Dia tidak naik lagi pada tingkat kemudian apa? Batinia. Nah, Haidar Amuli misalnya dalam kitab apa Asrarul Hakikah itu dia membagi 3 lapisan ya dalam peribadatan ini. Ada yang bersifat syariat, ada bersifat tarekat, ada yang bersifat hakikat. Pada tingkat syariat ya jelas sudah. Tapi pada tingkat kemudian tarekat ini dalam ibadah puasa ini kita bukan cuma menahan hal-hal yang bersifat fisik ya, tapi menahan juga kemudian indera batin kita. Selain indera zahir, indera batin kita. Ada banyak indera batin manusia ini, ada banyak daya pada diri manusia ini. Ada daya khayal, imajinatifnya, ada daya kuatul mufakirah, daya berfikirnya, ada daya kuatul hafizah, daya ingatnya, ada kuatul apa mustarakah misalnya ya, dan banyak daya itu. Nah, daya ini adalah indera batin diri manusia kata Haidar Amudi. Dan indera batin ini harus diolah, dikendalikan pada arah dan tujuan yang diinginkan, yang diharapkan. Orientasinya hal-hal yang bersifat ruhania, bukan hal yang material. Itu pada tingkat tarikatnya. Pada tingkat hakikatnya adalah bahwa puasa itu tidak lain adalah upaya seseorang untuk sampai pada derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Menjadi makhluk ruhania. Pada tingkat ruhania ya dia tidak makan, tidak minum ya, tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat material. Nah, perubahan yang terjadi dalam proses ini ya, gerak yang terjadi pada batin manusia secara substansial ini menyampaikan manusia pada kesempurnaan hakiki diri manusia. Karena hakikat diri manusia tentu bukan bersifat fisik ya, bahwa diri kita, diri manusia ini adalah bagian yang bersifat batin, jiwa manusia. Nah, jiwa manusia ini mengalami proses perkembangan. Dia berkembang ya. Mas Sandra menggambarkan bahwa jiwa manusia ini ada tingkatannya, ada jiwa yang bersifat basari ya, jiwa biologis saja. Ada jiwa yang bersifat akli, intelek ya, bahwa kecenderungan jiwa itu sudah pada hal-hal yang bersifat ilmiah, pengetahuan dan sebagainya. Ada jiwa yang bersifat malakuti ya, yaitu jiwa-jiwa yang bukan hanya sudah sampai pada tingkat akli, intelek ya, tapi dia orientasinya atau kecenderungan jiwa itu sudah lebih naik lagi pada hal-hal yang bersifat malakuti ya, bersifat ruhania, bersifat hal-hal yang bersifat intuitif ya, hal-hal yang bersifat kesucian, ya, makrifat ya, bukan sekedar kemudian intelek keilmuan yang bersifat apa dialektik ya, tapi pada hal-hal yang hakikat dari ilmu ya, yang dia pada tingkat itu sudah sampai pada kesadaran-kesadaran yang bersifat rohania. Nah, sampai pada insan yang bersifat ilahi. Jadi proses perubahan ini adalah upaya kemudian menyempurna melalui tingkatan-tingkatan kemanusiaan itu. Ya. Jadi bagaimana kemudian melalui ibadah puasa ini kita diolah diri kita atau jiwa kita ini untuk mengalami perkembangannya. Jadi bukan hanya kemudian kecenderungan sifat material biologis. Kalau material biologis misalnya, itu tidak lebih bahwa manusia itu hanya berkembang pada tingkat makan, minum, ya, tumbuh, kemudian beranak pinak, demikian sampai pada kematiannya. Itu hanya tingkat pada biologis saja, gitu kan. Atau kecenderungan-kecenderungan misalnya pada hal-hal yang bersifat hewani, ya, penguasaan, ambisi, kemudian penghancuran, kemudian lawan dan sebagainya ya, permusuhan itu kan pada tingkat hewani. Nah, ini perlu dirubah. Manusia ini harus naik. Dia lebih tinggi dari hakikat itu atau tingkatan
tersebut ya, bahwa manusia ini dihadirkan Tuhan dengan sebuah potensialitas yang begitu luar biasanya, potensialitas yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, potensialitas-potensialitas yang eh, luar biasa ya, yang meliputi banyak hal, yang bahkan malaikat yang tinggi dan agung pun tidak semua potensialitas yang ada pada manusia itu ada pada mereka ya. Artinya mereka punya potensialitas tapi terbatas dibandingkan manusia. Al-Quran mengatakan walahuma qaumul ma'lum, pada mereka itu mereka hanya pada batasan tertentu. Tapi manusia ini ya bisa sampai pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnal asfala safilin. Dia sampai pada tingkat yang ahsani takwim, tapi bisa jatuh pada asfala safilin. Dia berada di antara ini ya, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, yang bahkan melebihi para malaikat sekalipun. Malaikat kan diperintahkan sujud kepada Adam, sujud Adam apa saja dulu ya. Bahwa malaikat itu diperintahkan sujud menunjukkan bahwa kualitas Adam ini berada jauh di atas kualitas para malaikat. Adam sebagai personifikasi manusia punya kedudukan yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Sehingga malaikat yang dekat dengan Tuhan pun diharuskan kemudian sujud padanya. Nah, kita mengalami proses ini, proses perubahan ini dalam kehidupan itu. Apakah kemudian manusia ini bisa betul-betul menjadi manusia, atau paling tidak dia menjadi insanul akli, atau insani malakuti, bahkan mungkin sampai pada insanu ilahi, kata Mas Sadra. Atau dia jatuh pada tingkat insan basyari aja, atau dia hanya berada pada itu saja gitu kan. Nah, jiwa manusia ini kalau dia tidak diolah, dia akan menjadi sesuatu yang kemudian buruk, yang berbahaya ya. Jiwa manusia ini kan meliputi semua jiwa yang ada. Mas Sadra mengatakan bahwa nafsul insani kal ajina, walahul nafsun nabatiyah, hewaniyah, syaitoniyah, malakutiyah, wa kulluhum apa menjadi apa? Nafsul insani. Jadi ada Sadra bahwa jiwa manusia itu bagaikan kemudian apa lempung ya, jinah, yang kemudian padanya ada nafsu nabati, ada nafsu hewani, ada nafsu setan ya, ada nafsu malaikatnya, dan terkumpul semuanya menjadi satu, itu menjadi jiwa manusia, nafsu insani ya. Nah, kalau manusia ini tidak mengolah kemudian jiwanya, maka dia tidak lebih dari tingkatan kemudian nafsu nabati atau hewani atau syetani aja. Dia tidak berkembang pada tingkat yang lebih tinggi. Eh, Upaya kemudian melakukan gerak substansial pada jiwa manusia, melakukan perubahan pada jiwa manusia ini dengan beragam hal ya, dengan proses pencarian keilmuan, dengan penyucian diri batinnya, dan di antara ibadah yang menggambarkan itu tidak lain adalah puasa ini ya. Puasa pada satu sisi selalu mengingatkan kita keterhubungan antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena itulah bahwa ini puasa bukan diperuntukkan untuk semua orang ya. Karena dia puasa bukan diet, ya. Bukan sekedar kemudian untuk tujuan fisik ya. Dia tujuannya bersifat ruhaniyah, la'alakum tattaqun ya. Diawali dengan panggilan pada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Bahwa ini khusus artinya. Hanya orang beriman, orang yang memang mengimani proses ini ya. Untuk sampai pada puncak dia sebagai orang yang betul-betul dianggap sebagai orang yang muttaqin. Jadi ini ada perubahan, ada pengolahan. Ibadah puasa mengolah jiwa itu. Jadi kalau kita lihat pada ayat itu, tujuan ibadah puasa ini adalah upaya mengolah kita dari jiwa masyari kita sampai jiwa mutakin ya. Jiwa orang-orang yang memang sudah sampai pada tingkat bertakwa. Dan untuk itu dia dibebankan pada ibadah yang berat ya. Ibadah yang luar biasa. Dan ibadah yang kemudian menjadi beban ya bagi kita ini. Dan kalau kita mengembangkan ibadah puasa bukan hanya pada tingkat kemudian hal-hal yang bersifat fisik ya, tapi hal-hal yang bersifat material juga, ini adalah upaya kita untuk perubahan jiwa ini. Jadi kita mengendalikan kemudian indera batin kita, mengendalikan hati kita, mengorientasikan semua ini kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perubahan substansial yang di apa
difasilitasi dari ibadah puasa ini, maka jiwa seseorang itu escape in the higher order ya. Artinya dia akan berkembang naik sampai puncak yang paling tinggi pada tingkat kemanusiaan yang mungkin dicapai oleh manusia. Ini hal yang sangat luar biasa ya, dan mudah-mudahan kita selama ibadah puasa ini kita mampu mengelola perubahan atau harokatun jauhariyah pada diri kita ini untuk sampai pada puncak tertinggi dari kemanusiaan diri kita. Terima kasih, ini sebagai pengantar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Saat kita seperti disirami kembali ruh kita, jiwa kita ini, Ustaz. Terima Ya kasih Allah, Om. Ustaz. Jazakumullah khairan jaza. Jadi ada beberapa poin yang mungkin seperti yang diklaim di awal tadi bahwa kita akan mendapatkan perspektif baru dari ibadah di bulan Ramadan ini, terkhusus ibadah puasa yang mana menjadi kewajiban untuk kita ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa puasa itu adalah ibadah ibadah yang rahasia ya Ustadz, ibadah rohani yang apa namanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja untuk memperoleh ketakwaan yang lebih tinggi dan menggerakkan substansi dari manusia yaitu jiwanya yaitu Ustadz. Cukup banyak insight yang dapat kita ambil dari pemaparan Ustadz ini, tapi mungkin ada beberapa yang masih mengganjal di benak teman-teman mengenai pemaparan dari Ustadz Dr. Khalid Al-Walid. Bagi yang ingin menanyakan kepada Ustadz mengenai tema kita, filsafat dan puasa, pada sore hari ini, dipersilahkan kepada para penanya untuk bertanya. Mungkin bisa raise hand dulu ya, angkat tangan dulu, baru kemudian nanti kita persilahkan. Ya, kepada para hadirin yang hadir di sini. Ini Masya Allah, Ustaz, cukup ramai hadirin kita pada sore ini, Ustaz. Alhamdulillah, Ada alhamdulillah. teman-teman dari Kecil. STAI Sadra, ya, ada juga dari alumni STAI Sadra juga mungkin, dan juga ada dari Alhamdulillah. teman-teman dari Indonesia Berfilsafat juga kita ajak untuk bergabung tadi, Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi persilahkan bagi eh, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, atau mungkin moderator awali dulu mungkin ya untuk Ya, silakan. bertanya. Ya, Ustaz, tadi dikatakan bahwa apa namanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang taklifnya kepada eh, raga kita, tapi yang justru yang lebih mendapat ini adalah jiwa kita, begitu, Ustaz. Bagaimana itu bisa terjadi, Ustaz? Padahal apa ya dalam umumnya ya, jika ibadah raga kita ini ditahan, maksudnya ditahan dari sumber-sumber yang bisa menjadi energi bagi kita, misalkan makan dan minum itu, bukankah akan lebih mudah untuk beribadah? Tetapi ini kita ditahan dari asupan-asupan jasmani kita itu, Ustaz. Bukankah itu akan menghalangi kita untuk bisa beribadah lebih, gitu, Ustaz? Mungkin itu Ya, pertanyaan ya, pembuka dari saya, Ustaz. Terima kasih. ya. Baik. Eh, Begini, bahwa hal-hal fisik itu sangat berpengaruh pada diri kita ya. Misalnya begini, bahwa kenapa kita di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita ya, eh, Allah memerintahkan kita misalnya untuk eh, makan eh, halal dan toyib ya. Misalnya. Itu kan perintah Al-Quran ya untuk kita. Jadi Al-Quran memerintahkan kita hanya makan makanan yang halal dan eh, toyib ya, yang baik. Kenapa? Karena makanan ini misalnya sangat berpengaruh pada kita ya, eh, pada apa? eh, Misalnya Allah mengatakan bahwa apa? Allah mengatakan kita kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Makanlah kamu apa
yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Eh, Kenapa ini penekanan pada makan ini? Karena makanan itu sangat berpengaruh. Ya. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna dibandingkan seluruh makhluk yang lain. Oke. Ketika ada makhluk itu yang kemudian kita makan, ya, maka makhluk itu materinya akan menjadi bagian materi diri kita. Ya. Eh, eh, karena itu Rumi itu misalnya menggambarkan begini ya bahwa kebahagiaan para binatang adalah menjadi manusia. Kan? Artinya bahwa puncak kesempurnaan mereka itu menjadi diri manusia. Tetapi tidak semua binatang itu layak untuk dimakan. Kenapa? Karena hanya sedikit binatang yang memang dia tuh dirinya itu materinya itu menunjang ya untuk kesempurnaan diri manusia. Ada materi-materi yang ada pada binatang-binatang tertentu misalnya itu belum sampai pada tingkat kesempurnaan itu sehingga justru eh, tidak layak ya, tidak sesuai untuk kemudian menjadi bagian diri manusia. Nah, pengaruh kemudian hal-hal yang makanan yang haram misalnya atau makanan yang memang tidak layak itu akan berpengaruh pada jiwa manusia, rohani manusia ini. Ya. Eh, Dia akan mempengaruhi itu ya. Karena itu misalnya Nabi mengatakan bahwa kalau kamu sulit untuk melaksanakan ibadah di malam hari, maka perhatikanlah apa yang kamu lakukan di siang hari. Apakah ada makanan yang haram masuk ke dalam dirimu? Ataukah ada tindakan yang dirimu menzalimi orang lain misalnya dan seterusnya ya bahwa itu makanan yang haram mempengaruhi ruhani kita sehingga memberatkan kemudian kita untuk beribadah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat fisik ini dia mempengaruhi. Jadi bukan berarti bahwa satu ketika kita apakah dengan makan itu kita bisa beribadah belum tentu juga ya. Orang yang banyak makannya justru kadang-kadang ibadahnya menjadi sulit ya. Gitu. Dia bahkan sulit untuk melakukan ketika orang kenapa? Karena dengan banyak makan itu justru dia membesarkan kemudian salah satu di antara bahaya pada jiwa kita itu penyakitnya adalah apa? Tomak, rakus ya. Dan kalau ini kemudian terus kita besarkan, ya, kita besarkan dengan memperbanyak makan dengan ini bahwa itu justru kemudian dia sifat itu menjadi kuat. Dan kalau sifat itu sifat hewani ini menjadi sangat kuat pada diri kita, maka manusia hanya akan turun pada tingkat eh, pada tingkat kemudian eh, tingkatan hewani, tingkatan kebinatangan ya. Gitu. Jadi betul misalnya bahwa fisiknya manusia tapi batinnya hewan. Gitu. Ada banyak sekali orang yang seperti itu ya. Zohirnya aja manusia tapi batinnya tidak lebih dari hewan. Dan ini berbahaya pada tingkat ini ya. Berbahaya untuk dirinya sendiri bahkan dia membahayakan orang lain. Nah, jadi orang harus memperhatikan karena itu Al-Qur'an tidak ada agama ya yang sangat perhatian secara spesifik pada makanan kecuali Islam. Eh, Islam itu sangat perhatian pada makanan. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang dan seterusnya ya. Ada kemudian makanan juga ada makanan yang thayyib, kemudian kulu washrabu wala tusrifu kata Al-Quran. Makan minumlah kamu jangan berlebihan, secukupnya. Bahkan eh, makan berhenti sebelum kita kenyang ya, kenyangan atau makan ketika kita dalam keadaan lapar ya. Ini eh, aturan makan di dalam kemudian Islam ya. Tidak ada agama yang paling strict ya dalam aturan. Kenapa? Karena makanan ini juga akan mempengaruhi jiwa seseorang, rohani seseorang ya. Tindakan yang secara zahir akan mempengaruhi kemudian batin seseorang. Jadi jiwa kita ini akan sangat dipengaruhi juga oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara fisik. Nah, jadi karena itu bahwa pengendalian terhadap hal-hal yang bersifat fisik ini di dalam Islam menjadi sesuatu yang sangat penting.
terutama dorongan-dorongan physically yang akan menimbulkan kemudian membesarkan syahwat kita. Nah, dan Tuhan menjadikan 1 bulan penuh bagi kita ini untuk melatih kemudian jiwa kita ini untuk mengendalikan ini pengaruh syahwat ini ya, pengaruh fisik ini, sehingga dengan demikian bahwa ruhani atau jiwa itu menjadi lebih kuat ya, akan menjadikan kita lebih kuat sehingga kemudian apa? Sehingga dia yang mengambil kendali atas fisik kita, atas materi kita. Berbeda, ada banyak sekali orang yang justru kemudian dorongan fisiknya, dorongan materialnya jauh lebih dominan dibandingkan kemudian dorongan yang bersifat ruhaniah pada dirinya. Dan ini berbahaya. Manusia tidak akan bisa kemudian jauh terbang ke langit ya. Karena itu misalnya saya mengutip dalam tulisan saya ya, yang nanti akan biasanya saya bulan Ramadan itu di antara hal yang saya lakukan adalah menulis. Dan tulisan saya kemudian berikutnya saya mengutip satu syair dari Jalan Rumi ya. Jalan Rumi mengatakan begini, pergilah ke langit dan terbanglah bersama malaikat. Karena jika dirimu hanya menapak di bumi, maka kau tak lebih dari kayu ya, tak lebih dari kayu yang berasal dari pohon dan dibakar menjadi abu. Gitu. Ini Rumi mengatakan bahwa kalau kemudian kita ini hanya terikat dengan hal-hal yang material saja, maka apa bedanya kita dengan materi yang lain, kata Rumi. Kita tidak lebih dari kayu yang tadinya dia pohon ya, tapi menjadi kayu kemudian dibakar menjadi abu gitu. Maka kata Rumi bahwa terbanglah ke langit sehingga kita bisa terbang bersama dengan malaikat. Nah, karena itu rendahkanlah pengaruh materi pada kita, ambillah kendali diri kita ini melalui ruhani kita atau jiwa kita sehingga kita bisa naik pada tingkat yang lebih luar biasa. Kira-kira begitu Mas Ali. Masya Allah, Ustaz. Seperti tercerahkan, Ustaz, saya mendapatkan jawaban dari Ustaz. Kemudian ada pertanyaan ini, Ustaz, dari Ibu Riris. Izin saya bacakan, Ustaz. Ya, Izin baik, baik. bertanya, Ustaz, semoga berkenan. Manfaat-manfaat puasa itu khususnya derajat muntakin dan peningkatan level ruhaniyah ini bisa dirasakan bagi yang berpuasa dan berikhtiar menyempurnakannya. Pertanyaan saya, bagaimana yang tidak berpuasa, misal para orang tua atau yang sakit, atau bagi perempuan haid, sehingga tidak dimampukan berpuasa, namun ia tetap ikhtiar membersamai diri dalam Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang mampu, semisal membaca Al-Quran atau sedekah, atau yang lain. Hatinya ingin sekali berpuasa, Ustadz, namun karena kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang tertentu, ia tidak diperbolehkan atau tidak mampu berpuasa. Bagaimana, Ustadz? Jazakallah khair. Ya, betul. Pertanyaannya, Ustadz. Ya, menarik pertanyaannya bahwa eh, ya tentu kita diskusinya antara puasa ya dengan filsafat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak puasa ya karena hal tertentu? Begini, bahwa ada pertama kalau dia itu eh, apa masih dalam konteks harus memenuhi taklifnya ya, tentu dia nanti akan berpuasa. Misalnya haid itu kan selama dia haid tidak berpuasa, tapi tetap dianjurkan bahwa apa? Dia melakukan imsak. Ya. Imsak itu adalah menahan diri. Jadi misalnya begini, saya berikan contoh bahwa kita aman kana maridon aw ala safarin ya fa'iddatum min ayamin ukhor. Barang siapa dalam keadaan kemudian sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia menggantikan dengan hari yang lain ya. Kalau tidak tentu dia tidak apa namanya kalau eh, apa uzur ya ya sudah tentu di luar ini ya dia ketentuan yang lain dia hanya membayar kemudian fidyah. Nah, tetapi dalam safar pun bukan berarti bahwa ketika kita tidak puasa, lantas kita bisa seenaknya. Kita tetap dianjurkan untuk imsak. Ya. Artinya kita tetap makan berdasarkan kemudian kebutuhan secukupnya saja, tetapi kemudian kita tetap diminta untuk menjaga diri kita, melakukan imsak.
Artinya mengolah kemudian rohani kita ini agar tetap di bulan ini kita menjaga diri kita, menjaga kemudian batin kita ini supaya dia terus kemudian dalam kondisi yang terhubung atau dalam kondisi yang dia terus mengolah ruhaninya walaupun dia tidak berpuasa ya. Imsak ini kan bukan hanya kemudian kita menjaga sebelum subuh ya, tapi imsak juga artinya kita menahan diri kita tidak makan di hadapan orang yang berpuasa misalnya, atau tidak makan sekenyang-kenyangnya ya. Artinya makan ketika kita dalam keadaan musafir itu secukupnya, hanya untuk kemudian kita membatalkan puasa kita, hanya keperluan diri kita, tapi tidak kemudian dengan seenaknya kita kemudian makan ya. Artinya bahwa kita tetap menjaga batin kita ini, bahwa bulan ini bulan yang utama ya, bulan ruhaniyah, bulan yang luar biasa ya efeknya secara ruhaniyah. Karena itu kita walaupun kita dalam keadaan tidak puasa, tetap kita harus berusaha untuk mengolah batin kita ini, mengembangkan jiwa kita supaya lebih berkembang. Begitu mungkin ini, eh, ya, Mas Ali silakan. Mas. Ya, Bu Riris mengucapkan terima kasih Ustaz atas Ya, terima jawabannya. kasih sama-sama. Kami serahkan. Um, Dari hadirin yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin terakhir ya, sebelum kita eh, menjelang sholat, menjelang azan maghrib. Persilahkan bagi yang masih ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya. Ini saya Bang, mau bertanya. Ya, kepada Saudara Putra Mirhanto dipersilahkan. Izin bertanya Ustaz, ya, sedikit. silakan, silakan. Ini mengapa Tuhan itu hanya apa ya memberikan jangka waktu puasanya hanya 1 bulan? Sebab kan kata Ustadz tadi kan, bagaimana kata Ustadz tadi bahwa puasa ini adalah membakar dosa-dosa kita supaya apa? Supaya substansi jiwa pada kita ini bisa lebih mendekat pada Tuhan. Nah, kan jika puasa ini Tuhan tetapkan setiap hari tanpa apa ya tanpa ada batas waktu, tanpa bukan ada batas waktu, tanpa jangka waktu 1 bulan atau bulan-bulan tertentu saja, maka jiwa kita ini akan lebih cepat akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sebab kan kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk yang lupa, makhluk yang mudah puas. Contohnya gini Ustadz, banyak kan orang pada puasa ini dia bertakwa, dia membaca Quran, dia sholat, dia mengaji, dia pada saat selesai setelah puasa dia merasa bahwa dirinya itu udah banyak pahalanya, udah apa ya, udah suci kan, sehingga dia ngapain saya ini baca Quran lagi, ngapain saya eh, ini sholat lagi, lebih baik ya saya bermaksiat aja setelah puasa ini, sebab eh, saya bisa mengumpulkan pahala-pahala, mendapatkan ampunan yang besar ketika puasa. Nah, begitu Ustaz. Pertanyaan saya yang intinya ini, mengapa Tuhan itu hanya menetapkan puasa ini pada bulan-bulan Ramadan aja, pada setahun sekali lah Ustaz. Setahun sekali. Mengapa tidak setiap dari bulan 1 sampai bulan 12 itu Tuhan menetapkan terus untuk berpuasa supaya manusia ini lebih dekat pada Tuhan. Begitu, mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya, Ya, Ustaz. ya, Sudah baik. ditangkap maksudnya, Ustaz ya. Ya, 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 ya. Dan apa? Allah juga tidak membebani manusia ya, sesuai dengan batas kemudian kemampuan manusia itu. Kalau seluruh bulan kita diwajibkan puasa, maka akan banyak orang yang meninggalkan Islam. Jadi Islam itu adalah agama wasatiyah, ya. Agama yang harmonis sebenarnya. Dia menyeimbangkan diri manusia ini. Jadi kalau manusia betul-betul meninggalkan hal fisik ya, maka dia tidak akan menyempurna.
atau hanya memperhatikan kemudian hal ruhaniyahnya. Telah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunia. Suatu saat katanya alamah tobat-tobat itu penulis tafsir Al-Mizan. Dalam kisah itu diceritakan bahwa beliau pernah bertemu dengan seorang petapa Sikh ya. Sikh itu agama di India. Dan orang itu sudah meninggalkan kehidupan dunia dan sebagainya. Sehingga alamat tanya kepada petapa itu, sudah berapa lama kamu melakukan ini? Selama 7 tahun. Apa yang kau lakukan selama 7 tahun ini? Ya saya meninggalkan kehidupan saya tinggal sendirian, saya meninggalkan makan minum kecuali sekedarnya saja. Terus selama 7 tahun ini apa yang kau bisa lakukan? Gitu. Oh dia tiba-tiba ada seekor anjing lewat di situ dan orang itu berkata lihatlah pada anjing itu, aku bisa mematikannya. Gitu. Dengan sekejap kemudian anjing itu yang tadinya berlari kemudian melemah dan mati di situ. Kata Allama Toba-Tobai, bisa nggak engkau menghidupkannya lagi? Orang itu berkata tidak bisa. Tapi Allama Toba-Tobai kemudian dengan menyebut nama Allah Hayyun, itu tiba-tiba anjing itu hidup lagi. Allama Toba-Tobai berkata bahwa saya ini bekerja, punya keluarga, ya, mencari nafkah, mencari ilmu, tapi bisa melakukan hal yang engkau tidak bisa lakukan. Ya. Nah ini saya dapat cerita ini, saya tidak temukan ya di dalam karya, tapi saya dapatkan dari guru saya dulu. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa kemuliaan, keagungan, ya, ketinggian derajat ruhaniah seorang bukan ditentukan dari sikap yang bersifat ekstrim, ya. Justru ta'adul, ya. Sifat yang kemudian dia menyempurnakan seluruh bagiannya sehingga kemudian mengharmoniskan, menyempurnakan semuanya sehingga dengan itu dia sampai pada ketinggian ruhani yang luar biasa. Ada saatnya kita harus makan, ada saatnya kita harus bergembira, tapi ada saatnya juga kita harus sedih, ya. Ada saatnya kita diharuskan untuk menangguhkan makanan dan sebagainya. Nah, ini semua ini menjadi sebuah bagian yang bersifat harmonis yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak diperintahkan untuk sholat terus menerus gitu. Eh, ada seorang eh, pendakwa Islam ya di Inggris itu mendakwakan Islam. Ada orang yang kemudian tertarik pada Islam sehingga dia dimasuklah ke dalam Islam. Dan pendakwa ini mengajak orang itu sebelum untuk sholat zuhur di masjid. Karena masjid adalah sholat yang sebaik-baiknya berjamaah, ya. Nah, setelah zuhur, kemudian orang itu mau pulang dan pendakwa ini berkata lebih baik kamu menunggu saja asar, gitu kan. Di masjid kita bisa beribadah, bisa mendekatkan diri untuk menunggu asar. Sampailah dari zuhur, dia kemudian menunggu asar. Setelah asar, melaksanakan sholat asar, dia ingin pulang lagi. Kata pendakwa itu, tidak, tunggu aja di kita tunggu di masjid aja, karena waktu maghrib juga tidak lama lagi. Gitu kan. Jadi menunggulah sampai maghrib. Ketika selesai maghrib, dia mau pulang lagi, ditahan lagi oleh pendakwa itu. Kita sholat isya terlebih dahulu. Gitu kan. Setelah sholat isya, barulah kemudian dia pulang. Di tengah malam, diketok lagi rumahnya, gitu kan. Orang mu'alaf ini kemudian bangun dan pendakwa itu berkata bahwa ini saat yang paling baik untuk kita ibadah, kita ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud sambil menunggu subuh, gitu kan. Dan dia melaksanakan itu dan sampai kemudian subuh. Setelah subuh dia mau pulang, pendakwa itu berkata lagi, nanti kita tunggu syuruk lagi, matahari terbit, supaya kita ibadah lagi. Setelah matahari terbit, diajak lagi sholat duha, gitu kan. Sehingga setelah itu dia pulang, dan ketika kemudian dia digedor lagi rumahnya untuk diajak sholat zuhur, dia berkata, saya keluar dari Islam. Gitu. Ini kan eh, Tuhan tidak mewajibkan hal yang begitu. Tuhan mewajibkan kita untuk melakukan keseimbangan dalam segala sesuai dengan kemudian keperluan diri manusia itu baik secara jasmania maupun secara rohani. Mungkin itu ya. Terima kasih Mas Ali ya. Mungkin waktu kita udah eh, selesai ya. Ya, baik Ustaz, terima Insyaallah. kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Mas Putra Mirhanto. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama, sama-sama. Ya.
Eh, Setelah selesainya sesi tanya jawab tadi, alhamdulillah selesailah sesi ngabuburit filsafat Islam kita pada hari ini dengan pemateri Ustadz Dr. Khalid Al-Walid dengan tema yang dibawakan beliau yaitu filsafat dan puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah, eh, dengan ini menandai selesainya sesi hari pertama ngabuburit filsafat Islam kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Dr. Khalid Al-Walid atas penyampaian materinya. Sama-sama, terima kasih. Ya, insya Allah sesi ngabuburit filsafat Islam kita masih akan berlanjut ya sampai selama bulan Ramadan ini dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pada teman-teman semuanya yang masih berminat dan tertarik, nampaknya asik nih sesi program ngabuburit filsafat Islam ini, dipersilahkan untuk bergabung kembali di sore besok. Insya Allah gratis ya Ustadz, tidak dipungut biaya apapun. Tapi saya selaku moderator, saya ingin meminta bayaran nih dari teman-teman. Cukup dengan memfollow akun Instagramnya Deputi Perguruan Tinggi Al-Mustafa @dpt.almustafa dan juga Instagramnya asapi.indonesia. Silahkan di follow akun Instagramnya untuk mendapatkan info yang terbaru dari kita, program-program kita, terkhusus program ngabuburit filsafat Islam ini. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, Juga kami sama-sama. ucapkan terima kasih pada para hadirin. Sekian dari saya selaku moderator Alif Falakul Isbah mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan baik kata maupun tindakan pada program sore kita hari ini. Sekian, terima kasih. Kami tutup, izin kami tutup pada para hadirin sekalian dan selamat berbuka puasa pada yang berpuasa pada hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih banyak Ustaz atas Sama-sama, waktunya. Masya Allah.